Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sampai pada penafsiran surat Al-Fatihah ya. Dari tafsir Marah Labid karya Imam Nawawi Al-Bantani ya. Kemarin sudah sampai penafsiran Bismillah, Alhamdulillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini oleh Imam Nawawi ditafsirkan dengan analisis harfiah, huruf maksudnya. Baknya bimakna baha Allah, sinnya adalah sinauhu, mimnya adalah mulkuhu ya, dan seterusnya. Saya kira ini adalah salah satu keunikan yang ada di dalam kitab tafsirnya. Kemudian alhamdulillah itu beliau menafsirkan dengan ay asyukru lillah bi ni'amihi as-sawabir ala ibadihi alladzina hadahum lil iman. Rabbil alamin ditafsirkan dengan khaliqil khalqi wa raziqihim wa muhawwilihim min halin ila hal. Jadi Tuhan itu yang menciptakan makhluk, memberi rezeki, yang menggerakkan, merubah-rubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ini maknanya bahwa Tuhan itu dalam konteks kehidupan, ya, relasi manusia dengan Tuhan dalam konteks kehidupan manusia itu adalah masih sangat fungsional, ya. Karena ada salah satu pandangan di kalangan ahli filosof bahwa Tuhan itu setelah mencipta dunia ini, beliau nganggur, tenguk-tenguk. Jadi seolah-olah seperti jam beker itu, jam dinding. Kalau sudah disetel sistemnya, dia akan berputar sendiri lewat baterai. Nah, pandangan ini tidak sejalan dengan Al-Quran. Karena Quran mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada Tuhan nganggur. Bahwa Tuhan sudah menciptakan sistem sunnanul kaun, ya, sunnah the nature of law ya, itu iya benar. Air misalnya sudah diciptakan sistemnya, kalau dia akan mengalir menuju posisi yang lebih rendah ya, makanya depan kamar sampean kan banjir ya. Kalau nanti ada yang lebih rendah pasti dia akan mengalir. Itu sistem ya, sunanul kaun itu ya. Nggak mungkin air kok mengalir ke atas, pasti ke bawah mencari sisi itu. Dan itu tidak pandang bulu ya, kepada orang mukmin maupun orang kafir. Bukan berarti karena ini santri saya nggak mau ngalir ke bawah, enggak ya, sama aja kan itu kan ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaannya ya. Baik. Nah itu ya, muhawwiluhu min halinil hain. Ar-Rahman, lanjutannya itu Ar-Rahmani yang maha kasih, ay al-atif yang lembut ya, alal bari wal fajir terhadap orang yang baik dan juga orang yang durjaka. Kelembutannya, kasih sayangnya itu birizki dengan memberikan rizki, wa daf'il afati anhum dan menolak bahaya dari mereka semua. Ar-Rahim yang penyayang, ay alladzi yasturu alaihim az-dzunub, artinya zat yang menutupi atas mereka dosa-dosanya fid dunya di dunia, wa yarhamuhum dan menyayanginya fil akhirah di akhirat nanti. Fayudkhiluhum al-jannah, maka kemudian dia masukkan mereka di surga. Kemarin sudah saya tegaskan bahwa kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, karena rahmatnya Allah.
Dan ini ciri khas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maliki yaumiddin, yang memiliki, ya. Kalau dibaca Maliki yaumiddin, dibaca panjang alifnya, yang memiliki hari pembalasan. Bi itsbatil alif, dengan menetapkan alifnya, inda Asim, menurut bacaan Imam Asim, wal Kisai, dan Imam Kisai, wa Yaqub, dan Imam Yaqub. Jadi yang membaca panjang alifnya Maliki itu Imam Asim, Kisai, dan Yaqub. Ay mutasarrifin fil amri, artinya yang mengelola, yang mengatur, fil amri, dalam urusan, kullihi, semuanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Nah, ini namanya tafsirul ayah bil ayah. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani sebenarnya sudah menerapkan tafsirul ayah bil ayah, bahwa Maliki yaumiddin ini ditafsirkan oleh ayat Al-Infitor ayat 9 ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari di mana seseorang tidak memiliki kuasa terhadap orang lain sedikit pun. Wal amru, semua urusan perkaranya, ya, yauma idzin, ketika itu, lillahi, hanya milik Allah semata. Tapi wa indal baqin, menurut para ahli qiraah yang lain, kata Maliki itu bihadzfil alif, bacanya Maliki yaumiddin. Nah, kalau dibaca tanpa alif, maknanya apa? Wal maknanya ai al mutasarrif, artinya yang menguasai, yang mengatur, fi amril qiyamah, ya, dalam urusan kiamat, bil amri wan nahyi, dengan memerintah dan melarang. Ini salah satu tafsirnya kalau dibaca Maliki yaumiddin. Tapi juga ada penjelasan lain di dalam kitab ilmu qiraat. Kalau Malik itu artinya yang memiliki, kalau Malik itu artinya yang merajai. Nah, dua bacaan tadi sebenarnya menunjukkan kekayaan khazanah Quran, bahwa Allah di samping raja sekaligus memiliki, di samping memiliki sekaligus merajai, gitu loh, menggabungkan dua-duanya. Nah, mana yang lebih utama? Kalau menurut Imam Tobari yang saya baca, Tobari cenderung memilih baca Maliki yaumiddin, karena setiap yang merajai pasti memiliki, tidak setiap yang memiliki pasti jadi raja. Nah, itu pandangan Imam At-Tobari, ya. Imam Tobari ini menarik kalau Anda nanti tertarik untuk meneliti model qiraatnya. Jadi beliau sering melakukan tarjih al-qiraat alal ukhra, mentarjih satu bacaan, model bacaan satu dengan yang lain dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Ya, itu salah satu keunikannya Tobari terkait dengan, karena beliau juga ahli bahasa. Baik. Terus, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Aila na'budu ahadan siwaka. Nah, ini uslub. Uslub itu istilah Quran, min taqdimil maf'ul, ya, ala fa'ilihi, ya. Ya. Yufidu, ya, ila at-takhsis. Mendahulukan maf'ul bihnya itu memberi faedah bahwa perbuatan itu berarti khusus. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Aila na'budu ahadan siwaka, kami tidak menyembah seorang pun selain engkau ya Allah. Sama kalau Anda mengatakan uhibbu iyyaka sama iyyaka uhibbu, iyyaki uhibbu sama uhibbu iyyaki, itu berbeda. Kalau iyyaki uhibbu, hanya kepadamu, only to you I love, ya, tidak buka cabang di mana-mana, ya, itu. Tapi kalau uhibbu iyyaki, Anda memang mencintai dia, tapi juga mencintai yang di sana, yang di sana, yang di sana. Jadi musyrik dalam percintaan itu, tidak loyal, ya. You are not loyal person, ya. Tidak multazim. Oke.
Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan. Nah, ini uslubnya juga menarik. Menyembah dulu, na'budu dulu didahulukan baru nasta'in. Kalau na'budu kita baik, maka isti'anahnya Allah buat kita juga akan baik. Kalau kita menyembahnya Allah itu serius baik, pertolongan Allah juga akan baik sama kita. Ya. Jadi kewajiban laksanakan dulu baru haknya. Sama kalau kontennya Anda yang dapat PBSB itu, ya kewajiban Anda ya mengaji di pondok, tahfidz Quran, kuliah dengan baik, baru hak Anda sebagai mahasiswa PBSB akan dikeluarkan ya. Hak-hak Anda itu LC-nya keluar lancar ya, tidak serendet ya. Jadi jangan menuntut LC-nya lancar kalau ngajinya tidak lancar ya, atau sekuliahnya nggak lancar. Saya kira itu bertentangan dengan semangat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kewajiban kita dulu utamakan, baru kita menuntut hak. Kewajiban kita menyembah kepada Allah kita laksanakan, boleh kita menuntut isti'anah kepada Allah gitu. Bagaimana caranya? Ayat lain nanti menjelaskan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Sebagian ahli tafsir menafsirkan kata as-shalah huna bimana ad-du'a, dengan doa ya. Sabar dalam menghadapi berbagai tantangan ya, hambatan yang ada pada diri Anda itu. Terus bika artinya hanya dengan munasta'inu kami mohon pertolongan ala ibadatika ya, atas penyembahan terhadapmu, fala haula maka tidak ada upaya anil maksiati ya, menghindar dari maksiat, illa bi'ismatika kecuali dengan penjagaanmu ya Allah, wala quwwata dan tidak ada kekuatan ala ta'ah atas ketaatan, berbuat taat, illa bitaufiqika kecuali dengan pertolonganmu. Taufik itu artinya pertolongan. Mana Taufik? Ngaji enggak Taufik? Ini. Dok, Taufik suruh ngaji ya. Ridho yang bertanggung jawab itu satu kamar ya sebagai ya ngaji sebentar enggak apa-apa, enggak akan ngurangi nilainya UN itu ya. Apa ya harus belajar terus nah UN ya. Di pondok itu saya katakan ngaji itu ya belajar, jangan dianggap ngaji nggak belajar ya. Itu salah orang berpikir, sebagian orang kalau sedang UN juga nggak belajar, itu keliru ya. Justru karena mau ngaji begini Allah buka pikirannya, banyak pengetahuan yang Allah bukakan itu. Nyatanya anak pondok itu pada ngaji yo UN-nya tinggi-tinggi kok gitu kan ya. Sampean termasuk itu ya. Dulu kan juga ngaji di pondok ya. Jadi keliru kalau orang punya pikiran karena UN yuk nggak ngaji itu. Di pondok itu nggak diliburkan meskipun UN, ya tetap saja ngaji ya. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya kepada kami jalan yang lurus. Aizidna, ini tafsirannya, tambahkan kepada kami hidayatan hidayah ila dinil Islam, kepada agama Islam, supaya kita ditambah ya. Wal makna awil makna, tafsirannya dua. Ihdinas siratal mustaqim itu ditambah hidayahnya, yang kedua adimna mahdiyin ilaihi, tetapkan kami ya sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk ilaihi ay as-siratal mustaqim, ila as-siratal mustaqim, supaya kita selalu mendapat petunjuk. Di samping ditambah, kita ditetapkan berada dalam jalan petunjuk. Itu bedanya, coba Anda lihat nanti di ayat-ayat Quran, bedanya ihdina ila sama ihdina tanpa ila. Ayat ini tidak ada ilanya kan? Kalau ada ila, ihdina ila ya, biasanya ihdina innaka la tahdi. Kalau ada ihdina ila itu artinya hidayah
hidayatul irsyad ya, hanya ditunjukkan. Tapi kalau ihdina langsung maf'ul bihnya tanpa ilah, itu bukan hanya ditunjukkan tetapi diantar sampai ke tujuan. Nah, itu. Hadza huwal farqu fima baina bidun ila wa bi ila. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka, ay ad-dinil ladzin, artinya agama-agama orang-orang, mananta alaihim biddin, yang kau berikan anugerah atas mereka dengan memperoleh agama. Siapa itu mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai, ay ghairi dinil yahud, artinya ya, bukan agama Yahudi. Alladzi ghadabta alaihim, yang engkau murkai atas mereka. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Ay ghairi dinin nasara, bukan agama Nasrani. Alladzina dhallu anil Islam, yang menyimpang atau tersesat dari keislaman. Wa yuqalu, nah ini menarik. Jadi Imam Nawawi ternyata tafsirnya tidak hanya tafsir biriwayah. Kalau yang al-maghdub ditafsiri al-yahud, kemudian ad-dhalin ditafsiri an-nasara, ini tafsir biriwayah berdasarkan hadis. Tapi Imam Nawawi di sini menambahkan, ini yang namanya kalau dalam teorinya Gracia, berarti apa? Imam Nawawi bukan hanya menerapkan apa yang disebut historical function, tetapi sudah melakukan meaning function, itu loh. Paham? Ya, nanti kamu ketemu Pak Sairon, nanti kenalkan teori Gracia. Nah, itu bisa untuk menganalisis kajian tafsir ya. Jadi penafsiran yang ada di zaman Nabi dan sahabat sudah digeser, ditambah ya. Penjelasannya oleh Nawawi di sini misalnya mengatakan al-maghdub alaihim hum al-kuffar. Yang dimurkai adalah orang-orang kafir, bukan hanya orang Yahudi. Ad-dallun, orang-orang yang sesat itu siapa? Hum al-munafiqun, orang-orang munafik. Li'annallaha ta'ala, nah dia menarik ini. Beliau punya argumentasi menafsirkan al-maghdub alaihim dengan al-kuffar, kemudian ad-dallun ditafsirkan dengan al-munafiqun, punya argumentasi apa? Paralelisme, munasabah. Ayat yang ada pada surat Al-Baqarah fi li'annallaha ta'ala dzakara al-mu'minin, karena Allah menuturkan orang-orang mukmin fi awalil Baqarah fi arba'i ayatin, di awal surat Baqarah pada 4 ayat. Summa sanna bidzikril kufar, kemudian yang kedua, sanna artinya menyebut yang kedua dari kata tasniyah, menyebut kata kufar fi ayata ini di 2 ayat. Summa salasa, kemudian menyebut yang ketiga, bidzikril munafiqin fi 13 ayatin. Nah, menyebut orang munafik di salasa asyrati ayatan, 13 ayat. Nah, Masya Allah, ini saya kira menarik sekali penjelasan Imam Nawawi dalam hal ini. Satu, beliau mungkin ini yang dimaksud. Saya katakan di mukadimah yang dulu ya, walaisa fi fi'li ya, walaisa ala fi'li mazidun walakin likulli zamanin tajdid. Ini salah satu tajdidnya ya. Dia berani melakukan tajdid. Bahkan kalau kita baca sekarang implikatif meaning dalam konteks kita sebagai pembaca sekarang, kita bisa berkata bahwa al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Apa itu perilaku-perilaku yang dimurkai oleh Allah di dalam Quran itu apa? Anda lihat, misalnya yang dimurkai oleh Allah apa? Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, itu juga yang akan dimurkai ya. Orang yang berlaku zina dimurkai dan seterusnya. Jadi di pengembangan tafsirnya seperti itu. Kemudian juga ad-dhalin, Anda lihat
Ad-dhalin itu di ayat seluruh ayat Quran tuh maknanya apa saja. Siapa saja orang yang dikatakan sesat, gitu kan? Nanti ketemu di cara mengembangkan tafsirnya. Wa yusannu lil qari, dan disunahkan bagi pembaca ba'da faraghi, sudah selesai ya, dia minal fatihati, dari membaca Fatihah, ayyaqula, untuk mengucapkan amin. Kata amin, A-nya panjang ya. Amina ya, harokatnya. Wawa ismun, kata amina itu adalah isim bimakna fi'li amrin, tapi maknanya fi'il amar. Maka dalam ilmu nahwu disebut dengan isim fi'il ya, istilahnya. Isim fi'il ini kalau bahasa kerennya ya ora isim ora fi'il, waria itu ya. Subuhan ya, baina-bainain bid isim wa bid isim. Bentuknya isim tapi maknanya fi'il ya. Jadi rupanya fenomena transgender juga ada ini ya di dalam struktur fitur linguistik itu ya. Wa huwa istajib, mana amin adalah istajib. Terus sedikit lagi masuk ke surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wasitun wa thamanuna ayat. Surat Baqarah adalah madaniyah 286 ayat. Ini surat yang paling panjang ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Sittatu alafin wa mi'atun wa arba'una kalimatan. Masya Allah, ini Syekh Nawawi sudah sempat menghitung katanya berapa jumlahnya ini. Anda kan tidak pernah juga ya. Coba nanti dicek Hanafi, betul enggak itu? Jumlah katanya itu ada sittatu alaf 6.144 kata. Hurufnya sittatun wa ishruna alfan, 26.000, wa mi'atani 200, wa wahidun wa khamsuna harfan ya, 251 huruf. Nah, Anda kalau mau kreatif nanti hitung lagi berapa titiknya itu kan ya di seluruh surat Al-Baqarah, berapa alifnya, berapa wawunya gitu kan. Ini penting kalau mau peneliti begitu. Fenomena yang orang tidak memikirkan dia pikirkan. Sampai ada disertasi di Mesir itu namanya wawu dalam Quran, memikirkan wawu saja dalam Quran. Jadi dokter namanya dokter wawu ya. Dia menganalisis makna wawu di seluruh Al-Quran itu apa saja maknanya. Wawu ada wawu istiqnaf, ada wawu atof, ada wawu qasam, kan gitu. Anda bisa lakukan itu. Jadi makanya sebenarnya jadi peneliti itu adalah kecerdasan, menangkap fenomena, menangkap data, dianalisis, dijelaskan secara rasional, dihubungkan antara variabel satu dengan variabel berikutnya, dikonstruksi menjadi sebuah struktur pemikiran yang sistemik, logik, itu jadi sebuah hasil riset ya. Datanya sama ya, tapi kecerdasan merangkai data itulah orisinalitas Anda. Saya sering mengatakan di buku yang sudah mungkin Anda terima juga, orang meriset itu seperti orang merangkai bunga. Bunganya ada di Gunung Kidul, di Bantul, di Parangtritis, tapi Anda yang merangkai. Jadilah karangan bunga itu ya. Satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Bunganya sama, tapi cara mendesain itulah orisinalitas Anda. Bahannya sama Anda nulis, ada hadis, ada tafsir, ada ayat Quran, tapi cara mendesainnya itulah yang membedakan peneliti satu dengan peneliti yang lain. Dan originalitas ya, al-asalah yang Anda lakukan adalah di kemampuan mendesain tadi, menganalisis. Nah, itu.